Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student around Indonesia. Halo para siswa di seluruh Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris, yakni tentang simple past tense. Apa itu simple past tense? Simple past tense merupakan kalimat bahasa Inggris yang digunakan pada waktu masa lampau, atau kata ini digunakan di masa lampau. Nah, dalam kalimat simple past tense ini ada 3 bentuk. Yang pertama adalah positive sentence atau kalimat positif. Yang kedua adalah negative sentence atau kalimat negatif. Dan yang ketiga adalah interrogative sentence atau kalimat tanya. Oke, positive sentence atau kalimat positif. Untuk membuat kalimat positif dalam simple past tense, ada formulanya atau ada rumusnya. Yang pertama adalah subject plus verb to plus object. Verb to ini adalah bentuk past simple ya. Jadi kata kerja itu ada 3 bentuk. Yang pertama adalah infinitive atau verb 1. Ini bisa kita cari di kamus. Dan yang kedua adalah past simple verb 2. Dan yang ketiga adalah past participle atau verb 3. Nah, ada 3 bentuk ya. Jadi kita harus menghafalkan dan mengetahui kata-kata ini. Nah, dalam verb ini ada 2 bentuk lagi. Yang pertama adalah regular verb atau kata kerja beraturan, dan yang kedua adalah irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Bedanya bagaimana? Misalnya open, opened, opened. Nah, di sini ada tambahan ed. Nah, ketika kita menemukan tambahan ed, ini berarti kata kerja beraturan. Kata kerja yang beraturan itu selalu berakhiran ed di verb 2-nya atau verb 3-nya. Bagaimana yang tidak beraturan? Tidak beraturan misalnya ini. Go, when's, gone. Nah, ini go, when's, gone. Ini eat, ate, eaten. Nah, kita tidak bisa menentukan, kecuali kita harus menghafalkannya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke contoh kalimatnya ya. Adi opened his shop yesterday. Adi ini sebagai subjek. Opened ini adalah verb to-nya. Objek, his shop, tokonya. Oke, yesterday ini tambahan saja atau kata keterangan ya. Adi open his shop yesterday. Adi membuka tokonya kemarin. Malik visits to Bali last year. Malik mengunjungi Bali tahun lalu. Last week we went to the beach. Minggu kemarin kami pergi ke pantai. Nah, di sini verb to-nya di kalimat yang pertama adalah opened, kalimat kedua adalah visits, dan kalimat yang ketiga adalah went. 3 ini semuanya dalam bentuk past participle. Opened, visits, went. Kita nggak boleh menulis misalnya last week we go to the beach. Go, pergi. Itu tidak boleh. Yang benar adalah we went to the beach. Oke, ini adalah bentuk kalimat positifnya. Berlanjut ke kalimat negatif atau negative sentence. Formulanya atau rumusnya yang pertama adalah subject plus did not plus verb 1 plus object. Subject, did not, verb 1 plus object. Subject. Contohnya ya, Ardi did not eat banana last morning. Ardi tidak makan pisang tadi pagi. Did not ini berarti tidak ya. Subject, did not, eat. Nah, verb 1-nya nggak boleh kita eat, tapi harus eat ya, kembali ke verb 1. Eat banana last morning. Adi tidak makan pisang tadi pagi. Joko did not go to market yesterday. Joko tidak pergi ke pasar kemarin. Berlanjut ke interrogative sentence atau kalimat. Formulanya adalah did plus subject plus verb 1 plus object plus tanda tanya. Nah, contohnya, did Benny drink milk last morning? Did ini berarti apakah? Apakah Benny minum susu tadi pagi? Kalimat yang kedua, did Anton take his book from library? Apakah Anton mengambil buku dari perpustakaan? Nah, itulah contoh dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif dalam simple past tense. Nah, perlu diingat di sini perbedaannya adalah jika kalimatnya positif, kita harus verb 2 ya. Verb 2 atau past simple-nya untuk verb-nya ini harus verb 2. Nah, kalau yang kalimatnya negatif, dia harus tambahan did not, ini kembali ke verb 1.
Dan yang ketiga adalah jika kalimatnya adalah kalimat tanya, kita buat did-nya ini di depan. Nah, seperti ini contohnya dan verb-nya. Jadi kuncinya terletak di kata kerjanya ini. Dia termasuk kata kerja 1 atau kata kerja 2. Oke, baik, kita akan baca contoh kata kerjanya dan artinya. Opened, opens, opens. Artinya membuka. Visit, visits, visits. Artinya mengunjungi. Go, went, gone. Artinya pergi. Eat, ate, eaten. Artinya makan. Drink, drank, drunk. Artinya minum. Take, took, taken. Artinya mengambil. Teach, taught. Artinya mengajarkan. Make, made, made. Artinya membuat. Know, knew, known. Artinya mengetahui. Buy, bought, artinya membeli. Teman-teman bisa mendapatkan kosakata ini semuanya dari kamus, buku, ataupun men-search, mencarinya di internet dengan kata kunci verb 1, verb 2, and verb 3 in English. Atau kata kerja bentuk 1, kata kerja bentuk 2, dan kata kerja bentuk 3 dalam bahasa Inggris. Oke, kita akan berlanjut ke question atau pertanyaan tentang simple past tense. Ada 3 bentuk pertanyaan di sini. Pertanyaan yang pertama, please change sentence below into negative sentence in simple past tense. Silahkan rubah kalimat di bawah ini ke dalam bentuk negatif dalam simple past tense. Yang pertama, I gave my pencil to my friend. Kita tahu ini adalah bentuk kalimat positif. Kalian rubah ke dalam bentuk negatif ya. Yang kedua, you sent me a letter yesterday. Ini pun dalam bentuk positif. Kalian rubah ke kalimat negatifnya seperti apa. Dalam bentuk simple past tense. Oke, kolom yang kedua, please change sentence below into positive sentence in simple past tense. Silahkan rubah kalimat di bawah ini ke dalam bentuk kalimat positif dalam simple past tense. Yang pertama, atau yang A. You did not tell me the story last night. Kamu tidak menceritakanku sebuah cerita tadi malam. Ini adalah bentuk kalimat negatif. Kalian rubah ke dalam bentuk kalimat positif tapi dalam simple past tense. Yang kedua, atau yang B, Andy did not wear his uniform. Andy tidak memakai seragamnya. Ini pun dalam bentuk negatif, kalian rubah ke dalam bentuk positif. Oke, yang ketiga ya. Please change sentence below into interrogative sentence in simple past tense. Silahkan rubah kalimat di bawah ini ke dalam bentuk kalimat tanya dalam simple past tense. Yang pertama, my mother came to my school yesterday. Ibuku datang ke sekolahku kemarin. Ini dalam bentuk kalimat positif ya, kalian rubah ke dalam bentuk kalimat tanya. Contohnya sudah ada di pelajaran tadi. Berikutnya, my father did not drive car to the office. Ayahku tidak mengendarai mobil ke kantor. Ini pun dalam bentuk negatif. Kalau yang pertama ini tadi dalam bentuk positif, yang B ini dalam bentuk negatif. Semuanya kalian rubah ke dalam bentuk kalimat tanya dalam bahasa Inggris dengan simple past tense. Contohnya sudah tadi, sudah kami berikan. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran hari ini, yakni tentang simple past tense. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.